Kita kembali di Kabar Petang, pemirsa. Kita seperti yang kita janjikan tadi, kita akan berbincang dengan artis Meisya Siregar yang juga bergelut di dunia bisnis. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, Mbak Meisya. Halo Mbak Meisya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat yang ada di studio yang masih bertugas. Amin, amin. Sehat-sehat juga buat Mbak Meisya dan keluarga ya. Oke, Mbak Meisya, ini ngomong-ngomong sudah berapa lama terjun di dunia bisnis nih, Mbak Meisya? Kalau udah berapa lama sih terhitung bisnis aku yang rendang itu 2012. Kalau baju itu baru 1 tahun belakangan. Oke, dari dua bisnis ini yang mana yang paling kena dampak karena corona ini? Yang paling terkena dampak sih sebenarnya baju ya, clothing line aku lumayan terkena dampak karena mungkin pertama masih baru, masih 1 tahun, kita juga masih ngejar brand awareness dulu ke orang-orang. Itu yang pertama, dan yang kedua tiba-tiba kita lagi nge-build brand awareness, tahu-tahu kena corona pandemi ini gitu. Jadi itu cukup sulit sih karena semua orang sekarang memilih kebutuhan yang lebih prioritas mungkin ya daripada pakaian. Tapi alhamdulillah setiap harinya memang tetap ada penjualan, tapi ada penurunan lah gitu. Kalau untuk usaha rendangnya gimana, Mbak? Nah, kalau untuk rendang ini justru kebalikannya, karena mungkin semua orang ada di rumah dan pengen sesuatu yang siap saji dan instan, ya? Gampang disajikan. Kebetulan rendangku siap saji dan gampang untuk dipanasin gitu ya. Jadi benar-benar di luar prediksi sekali, ternyata demandnya sangat tinggi, udah seperti sales kita Ramadan, alhamdulillah. Jadi kayak blessing in disguise ya, kayak apa ya, lagi situasi kayak begini tapi kita produksi nggak siap gitu loh untuk memenuhi kebutuhan orang-orang. Jadi kemarin sempat ada situasi yang kalang kabut, satu sisi pengen merumahkan semua karyawan, tapi satu sisi, aduh gimana ya, oke deh cari solusinya, gimana supaya tetap bisa jualan tapi dengan protokol kesehatan yang ekstra lebih bagus lagi, lebih strict lagi, dan juga kita memangkas yang kerja di kantor. Jadi aku cuma batasin hanya 5 orang, tidak lebih, dan harus ngejaga jarak dan semua standar higienisnya semuanya harus dijaga. Memangkas itu berarti sudah ada yang dirumahkan begitu, Mbak Meisya? Ada beberapa yang nggak ada urusannya sama produksi, kerjanya dari rumah. Oh, WFH ya? Berarti bukan dirumahkan ya berarti ya? Enggak dirumahkan sih, kerja di rumah. Untungnya sampai detik ini belum ada yang dirumahkan. Karena kalau untuk bisnis aku yang 2 baju dan kuliner ini memang nggak terlalu banyak pegawainya. Insya Allah selama ada penjualan, mudah-mudahan kita masih bisa survive. Tapi sebenarnya yang lebih banyak kena dampak sebenarnya suamiku. Dia kan ada label ya, ada label company yang mana itu bernaung distribusi CD yang sekarang lagi drop banget, pembayaran juga mundur. Jadi sedang berpikir sekarang lagi mulai meeting sama orang bagian keuangan sampai berapa lama nih kita bisa nafas untuk overhead kantor gitu loh, karena kan overhead jalan terus kan. Nah gimana nih dengan konsekuensi harus ngegaji, harus apa yang bisa dibikin lah supaya semuanya tetap bisa nafas gitu. Iya, Mbak Meisya, artinya karyawannya ada berapa banyak, Mbak? Kalau aku total itu ada 7, sama office boy ada 8. Kalau itu 2 diperbantukan, sebentar nak, 2 diperbantukan untuk baju aku karena masih 1 tahun, jadi pegawainya cuma 2 orang. Nah untuk suamiku yang Mega Musik ini juga hanya 3 orang karena kita nggak pakai pegawai banyak-banyak, hanya bagian finance, bagian operasional, dan juga marketing. Nah, cuma kan karena semuanya nggak tim intinya ini memang nggak bisa ke kantor, jadi kita berpikir untuk gimana nih ya solusinya gitu. Oke, Mbak Meisya, ini dari 2 bisnis justru ada dua ini ya, bertolak belakang. Yang rendang justru meningkat pesanan, sementara yang clothing tadi berdampak begitu menurun. Nah ini untuk survive-nya sendiri ke depan bagaimana nih Mbak? Karena kan corona sendiri tidak tahu sampai kapan gitu ya.
Iya, kalau intinya sih gimana kalau ditanya gimana mau survive, sebenarnya kita cuma bisa melakukan promo-promo yang lebih inovatif, lebih banyak promo-promo yang menarik yang kelihatannya gitu ya, nggak mahal harganya gitu loh. Walaupun kita tetap yang namanya berbisnis kan kita cari untung, nggak mungkin kita berbisnis nggak cari untung. Tapi di situasi yang ini kita memang harus bikin penawaran-penawaran yang seakan-akan memang ini nggak worth it kok. Lo mengeluarkan uang sekian tuh worth it. Ini nggak memanfaatkan situasi dengan ngejual, mumpung nih banyak demandnya, gue tinggiin aja harga rendangnya. Nggak juga kayak begitu, jangan sampai kayak begitu. Jadi aku nggak naikin sama sekali. Bahkan yang paling bikin aku ngerasa sedih banget adalah kemarin waktu awal pandemi ini lagi naik banget, itu semua bahan baku itu udah diumumin secara nggak langsung oleh supplier kita untuk, Mbak, kalau mau ambil semuanya di depan PO dari sekarang. Kalau enggak, seminggu sebelum Lebaran semua harga akan naik. Daging, karena daging kita ambil dari Australia, yang mana Australia lagi lockdown kan. Jadi mereka cuma punya kapasitas hanya 3.000 kilo. Kita harus bayar semua tunai di depan. Jadi itu Mbak Mesya lakukan? Harus, mau nggak mau. Daripada aku harus naikin harga nantinya, kasihan pembeli aku. Dan aku juga nggak mungkin bisa nge-push sales kalau tinggi banget. Jadi akhirnya aku bikin PO di awal jauh-jauh hari supaya harganya tetap bisa stabil. Mau nggak mau itu dilakuin gitu. Ya. Mbak Mesya, sejauh ini tadi dari dunia bisnis rendang ada pemasukan. Kemudian di clothingnya itu ada penurunan pemasukan. Lalu bagaimana dengan dunia keartisan? Apakah ada pemasukan dari endorse, baik online atau seperti apa Mbak? Ya, alhamdulillah sih. Satu sisi kegiatan syuting ini kan terhenti ya. Jadi kemarin-kemarin tuh suamiku tidak mengizinkan untuk tetap syuting. Jadi aku masih ada sih beberapa syuting twist yang cuma 5 menit gitu ya. Satu hari bisa 2 episode. Terus masih ada syuting bintang tamu dan lain sebagainya. Tapi karena suamiku nggak mengizinkan, walaupun kru kecil udah deh saya nggak usah. Enggak kok, saya cuma 5 orang apa segala macam. Mereka datang ke rumah atau nggak syutingnya di rumah tetap, baby tuh nggak mengizinkan. Jadi otomatis stop benar-benar total 100% nggak ada kegiatan syuting. Jadi sekarang pemasukan hanya mengandalkan endorsement dari sosial media, yang mana ya mudah-mudahan sih kedepannya insya Allah makin banyak endorsement. Amin. Karena lumayan banget pemasukan dari endorsement gitu loh. Jadi hanya itu pemasukan dan dari bisnis aku yang 2 ini gitu. Baik, Mbak Mesya boleh berbagi tips nih Mbak Mesya untuk seluruh pelaku bisnis dalam kondisi saat ini bisa bertahan, syukur-syukur untuk tidak sampai merumahkan karyawannya begitu Mbak Mesya. Aduh, aku kalau dikasih tips aku juga malah pengen minta tips sebenarnya. Tapi mungkin sesama aja mungkin pebisnis UMKM kayak aku gitu ya, pebisnis online seperti aku, mudah-mudahan kita tetap punya yang penting punya semangat untuk optimis dulu deh, jangan putus asa gitu ya. Apapun ini yang terkena dampak nggak cuma kita pengusaha UMKM atau online yang menengah gitu ya, tapi juga dirasakan untuk pengusaha-pengusaha yang udah wow gitu ya, udah besar gitu. Mereka pun merasakan dampaknya. Jadi mudah-mudahan dengan semangat, optimis kita bisa cari jalan keluar. Misalnya dengan memangkas karyawan, dengan meminimalisir kemungkinan untuk bisa overhead terlalu bengkak, dipilih-pilih mana yang harus jadi pengeluaran. Oke deh, ini buang aja, ini nggak usah, ini dipangkas-pangkas. Terus juga bikin penawaran-penawaran yang seru, misalnya buy one get one atau diskon atau promo untuk weekend sale atau apapun deh gitu. Jadi jangan putus berkreasi karena kita harus survive nih, kita harus survive. Ya Mbak Mesya, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah, silakan. Waduh, apa ya? Mungkin dari aku sih yang paling penting adalah gimana kita nih dari pekerja seni bisa tersentuh juga, dan juga mungkin dari pengusaha-pengusaha UMKM juga bisa tersentuh apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah di sini untuk bisa mensupport bisnis kita supaya tetap bisa berjalan. Mungkin tidak mungkin normal gitu loh, tapi ada wadah atau ada cara atau solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dengan menggandeng kita semua nih untuk tetap bisa melakukan aktivitas supaya perekonomian juga tetap
jalan. Itu aja sih dari aku. Baik, terima kasih Mbak Meisya Siregar. Kita juga doakan semoga bisnisnya Mbak Meisya baik itu rendang maupun clothingnya juga bisa terus lancar, berkembang ya dan sukses. Terima kasih atas waktunya dan juga berbagai cerita Mbak Meisya. Sama-sama Vira, Sofian, thank you.